Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng gue. Terima kasih sebelumnya untuk kalian yang sudah klik video ini. Dan jangan skip dulu please. Gue punya cerita yang menarik buat kalian yang insya Allah kalian gak bakalan nyesel. Jadi simak terus sampai habis ya. Oke, sebelumnya gue mau ucapkan terima kasih banyak banget buat kalian semua yang udah like, udah komen, udah subscribe di channel gue, udah mampir ke channel gue, udah mau nonton video gue. Thank you. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan sampai ke hati kalian semua dan ke hati gue juga. Dan buat kalian yang baru di channel gue, welcome. Gue membahas cerita tentang Sirah Nabawiyah dan juga Sirah Sahabiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga sahabat-sahabatnya yang mulia, orang-orang yang menemani beliau selama berdakwah, yang pernah bertemu dengan beliau dan juga beriman kepada beliau. Jadi itu yang akan gue bahas ke depannya, itu yang menjadi concern gue ke depannya. Jadi buat kalian yang suka dengar cerita ya, gue saranin kalian untuk dengerin cerita gue, karena ini adalah cerita nyata ya, bukan yang gue cerita tuh adalah kisah-kisah nyata dari tokoh-tokoh yang luar biasa, kesatria, tapi mereka bukan tokoh fiksi, mereka nyata, mereka pernah ada, pernah hidup, dan juga tercatat dalam sejarah. Jadi kalian harus banget mengenal mereka, sehebat apakah mereka ini. Pokoknya mereka tuh hebat banget semuanya, dan gue akan bahas satu persatu di antara mereka. Yang sudah gue bahas di 3 episode kemarin. Yang pertama gue bahas tentang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Yang di episode kedua gue bahas tentang Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Dan di episode ketiga gue bahas tentang Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Dan di episode kali ini, episode keempat, gue akan bahas tentang satu orang laki-laki yang mulia lagi, yang Allah muliakan dia dengan doanya yang sangat mustajab. Jadi laki-laki ini terkenal kalau berdoa itu doanya mustajab sekali. Jadi orang sampai takut gitu. Jangan sampai dia mengangkat tangannya ke atas, karena ketika dia berdoa, apapun yang dia doakan itu semua sangat-sangat mustajab. Nah, seperti apa laki-laki ini? Siapakah laki-laki ini? Dia adalah tokoh kita kali ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pernah dengar namanya bisa komen di bawah, minimal yang pernah dengar lah ya. Asing apa enggak sih buat kalian? Jadi gue sekali lagi mengingatkan bahwa gue nih bukan seorang pendakwah dan penceramah gitu ya, tapi gue tuh lebih bercerita tentang biografi seseorang gitu, biografi orang-orang yang gue anggap nih inspiratif, kisah hidupnya inspiratif. Makanya gue share sama kalian semua. Gue nggak mau cuman berhenti di gue aja, gue mau share sama kalian semua biar kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah hidupnya mereka. Pokoknya kisahnya mereka ini sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Jadi buat kalian yang suka dengan sejarah, apalagi sejarah Islam, tokoh-tokoh Islam, dengar cerita-cerita seperti itu, tapi males mungkin dengan ceramah yang durasinya panjang banget dan cenderung membosankan, nah ini insya Allah cocok buat kalian ya, insya Allah cocok buat kalian, karena konsep gue yaitu gue bahas tentang Sirah Sahabiyah, Sirah Nabawiyah, tentang sejarah-sejarah Islam, tapi dengan versi yang lebih milenial gitu, jadi ada sedikit hiburan. Sa'ad bin Abi Waqqas bernama Sa'ad bin Malik bin Waid al-Zuhri. Jadi kalau tidak salah dia dari suku al-Zuhri. Ayahnya sendiri bernama Malik bin Wahib. Oke, sorry. Terus ibunya bernama Hamnah. Iya, Hamnah binti mana nih? Hamnah binti Sofyan. Ibunya bernama Hamnah binti Sofyan ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah pamannya Nabi. Jadi jalurnya itu dia itu adalah pamannya Nabi dari sisi ibu ya. Jadi ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini
punya ayah bersaudara dengan kerabatnya Aminah, ibunda Nabi gitu. Jadi secara nasab, secara jalur itu dia bersaudara dari ibu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dan jatuhnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini jatuhnya adalah pamannya Nabi. Tapi usianya jauh lebih muda daripada usia Nabi ya. Tapi yaitu dia pamannya Nabi dari sisi ibu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang mulia ini radhiyallahu anhu, masuk Islam di usianya yang cukup muda. Usianya waktu Nabi diutus untuk menerima risalah itu usianya baru 17 tahun, dan dia termasuk orang-orang yang masuk Islam pertama. Jadi sebutannya adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah satu di antara mereka, di antara Abu Bakar, kemudian ada Tolha, kemudian ada Bilal, ada Khadijah, kemudian ada Zaid bin Haritsa, Mus'ab bin Umair gitu ya. Kalau Hamzah tidak, Hamzah masuk Islam kalau tidak salah di tahun 5 apa 6 kenabian ya. Nah, berbeda dengan sahabat-sahabat lain, ketika masuk Islam itu mereka menutupi dari keluarganya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak menutupi. Jadi dia terang-terangan mengakui bahwa dia telah masuk Islam. Dimana pada saat itu orang-orang Quraisy itu sangat menyiksa kaum muslimin ya, yang kaum-kaum yang lemah, kaum-kaum budak dan juga orang-orang miskin. Nah, tapi untuk Sa'ad sendiri karena dia berasal dari suku yang ternama, terpandang, maka mereka tidak bisa menyakiti dia. Namun tetap saja dia mendapat pertentangan dari ibundanya ya, yang bernama Hamna tadi, Hamna binti Sofyan. Jadi ibunya itu menentangnya. Jadi kasusnya itu mirip-mirip dengan kasusnya Mus'ab bin Umair. Kalau kalian sudah pernah nonton, kalau belum nonton boleh tonton dulu episode pertama Mus'ab bin Umair. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini ditentang oleh ibunya. Begitu ibunya tahu bahwa dia telah masuk Islam, dan ibunya mengancam untuk tidak mau makan, tidak mau minum. Dia seperti memboikot dirinya sendiri dengan harapan agar anaknya itu bisa mau kembali untuk memeluk untuk tidak memeluk Islam lagi dan kembali kepada agama nenek moyangnya. Jadi dia mogok makan, nggak mau minum, terus dia menyiksa dirinya sendiri agar anaknya ini merasa iba dan mau kembali kepada agama nenek moyangnya dan meninggalkan Islam. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang paling dahsyat ya. Jadi ini berkisah tentang seorang yang mulia ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Tapi konteksnya ini karena ibunya ini melarang dia untuk beriman kepada Allah, makanya dia menentang ibunya. Jadi bukan anak durhaka ya, karena ibunya tuh menyuruh dia kepada kebatilan, kepada kemusyrikan. Makanya dia wajib untuk tidak mentaati perintah itu gitu. Jadi saat ibunya mengancam bahwa saya tidak akan makan, saya tidak akan minum, pokoknya dia menyiksa dirinya sendiri jika kamu tidak meninggalkan agamanya Muhammad. Namun apa yang dikatakan saat itu? Yang dikatakan saat adalah, wahai ibu, walaupun engkau mempunyai di dalam dalam salah satu riwayat dikatakan 10 nyawa, dan di riwayat lain ada yang mengatakan 1000 nyawa gitu ya. Walaupun engkau memiliki 1000 atau 10 nyawa, dan engkau keluarkan satu persatu agar aku bisa kembali ke ajaran nenek moyang kita, maka engkau tidak akan pernah mendapati aku untuk keluar daripada agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Mendengar kata-kata itu, ibunya pun akhirnya menyerah gitu. Jadi ibunya jadi ya udah gitu, kayak ibunya nggak tahu lagi mesti ngapain ya, karena anaknya sudah menolak dengan mentah-mentah seperti itu. Jadi saat ini tegas ya, dia menolak mentah-mentah. Bukan dia tidak menghormati ibunya ya, tapi memang jelas kita harus mencintai Allah dulu, Rasulullah, baru setelah itu yang lain ya. Memang secara hukum syar'i begitu. Dan ketika orang tua kamu itu menyuruh kamu untuk melakukan kemaksiatan, ya jangan ditaati. Itu perintah Allah seperti itu. Nah, yang dilakukan saat adalah seperti itu. Maka ibunya akhirnya menyerah dan dia membatalkan boikot kepada dirinya sendiri ya. Akhirnya dia membiarkan Sa'ad untuk
terserah Sa'ad lah. Mau mengikuti Muhammad juga dia tidak menghalang-halangi, dan dia tidak menyiksa ataupun membuat Sa'ad menjadi susah gitu. Berbeda dengan Mus'ab bin Umair ya. Kalau Mus'ab bin Umair itu radhiyallahu anhu ya, dia disiksa oleh ibunya, dia dikurung, dan dia benar-benar sangat disakiti. Dia dicabut semua fasilitasnya sehingga hidupnya itu sangat memprihatinkan. Yang tadinya rupawan, tampan, selebgram, akhirnya jadi pakai baju aja tuh, jubahnya aja tuh ditambal ke sana kemari karena bolong-bolong seperti itu. Sampai meninggal aja tuh kain untuk menutupi dirinya aja tuh tidak cukup gitu. Itu Mus'ab bin Umair. Jadi secara ujian keimanan antara Mus'ab bin Umair sama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini lebih dahsyat ujiannya Mus'ab ya secara keimanan, karena Mus'ab begitu ditentang oleh keluarganya dan juga disiksa. Sa'ad sendiri adalah seorang pemuda yang tampan dan terjaga gitu, mulia gitu. Dari sebelum masuk Islam pun, dari masa jahiliyah pun hidupnya itu bisa dibilang terjaga. Sama seperti Mus'ab bin Umair, dia tidak terkontaminasi dengan tradisi-tradisi jahiliyah, minum-minum khamar, terus berhaji. Yang mereka lakukan itu ketika berhaji, ketika tawaf itu mereka telanjang, kemudian mereka bersiul dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu tidak dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia tidak pernah ikut-ikut zina, kemudian minum khamar. Jadi dia terbilang cukup terjaga gitu, karena memang dia punya nasab yang baik ya, dia dari kalangan Quraisy yang ternama. Jadi biasanya kalau orang dari kalangan Quraisy yang cukup ternama itu mereka menganggap itu berbuat seperti itu adalah aib ya. Jadi mereka juga sangat menjunjung tinggi harga diri gitu. Nah, menurut riwayat yang gue dapat ya, Sa'ad ini mempunyai cukup banyak anak dari beberapa orang istri ya, cukup banyak anak. Wallahu alam jumlahnya yang sebenarnya berapa. Kemarin tuh gue dapat jumlahnya 36, tapi entah itu bener apa enggak ya, nggak tahu ya. Pokoknya anaknya banyak ya. Teman-teman bisa browsing aja, siapa tahu dapat yang lebih akurat gitu ya dari apa yang gue sampaikan. Dan satu keutamaan Sa'ad lagi adalah Sa'ad ini adalah termasuk satu dari 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jadi Nabi punya sahabat ada 10 orang yang sudah disebutkan oleh Nabi bahwa mereka dijamin masuk surga ya. Kayak Abu Bakar, Utsman, Talha, Jubair juga kalau nggak salah, Jubair bin Awam, terus ada Bilal bin Abi Rabah, kemudian ada ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya seperti itu. Jadi ada beberapa orang dari mereka yang sudah disebutkan oleh Nabi bahwa mereka itu sudah dijamin masuk surga. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk ke dalam 10 orang yang disebutkan oleh Nabi itu. Jadi luar biasa, dia dijamin masuk surga gitu. Itu satu keutamaan beliau lagi radhiyallahu anhu. Dia juga orang pertama yang masuk Islam ya, as-sabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal yang sebutannya as-sabiqunal awwalun ya. Sa'ad termasuk juga, dan Sa'ad juga mempunyai satu keutamaan, yaitu dia punya doa yang sangat mustajab. Jadi apapun yang dia minta Allah kabulkan. Bayangin teman-teman ya. Jadi apapun ketika saat mengangkat tangan, semua apa yang dia minta Allah kabulkan, dan itu nyata. Itu terjadi sampai para sahabat itu ketika sedikit tidak sengaja menyinggung Sa'ad atau sedang berbeda pendapat dengan Sa'ad, mereka khawatir ketika Sa'ad mengangkat tangan, karena mereka tahu bahwa doa Sa'ad ini adalah doa yang sangat mustajab gitu. Karena Nabi pernah mendoakan ya, kalau untuk Sa'ad ya, agar doanya Sa'ad itu menjadi doa yang paling mustajab. Jadi dia terkenal dengan orang salah satu sahabat Nabi ya, yang mempunyai doa yang sangat mustajab ya, radhiyallahu anhu. Termasuk salah seorang tabi'in yang sangat masyhur juga, yang mungkin kalian sudah sering dengar ya, Uwais Al-Qarni itu. Jadi Uwais Al-Qarni itu juga Masya Allah ya, tapi beliau karena tidak pernah bertemu dengan Nabi, walaupun hidup sejaman dengan Nabi, makanya beliau gelarnya itu bukan sahabat tapi tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat, karena beliau memang tidak pernah sempat bertemu dengan Nabi karena beliau punya hajat ya, beliau harus mengurus ibunya yang sudah tua renta dan matanya buta. Makanya luar biasa sekali
nanti kita akan bahas lagi tentang Uwais Al-Qarni ini. Pasti teman-teman udah sering banget dengar kisah tentang Uwais Al-Qarni ini. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk orang yang punya doa sangat mustajab yang disebutkan oleh Nabi gitu ya. Nah, beliau juga sering kali menjadi panglima perang ya, dan tidak pernah terlewatkan dalam setiap perang. Setiap Nabi mengumumkan untuk jihad, untuk perang ya, beliau tidak pernah tidak ikut, jadi selalu ikut gitu. Nah, pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, pada saat Umar menjadi khalifah itu Umar sering sekali melakukan ekspansi atau pembebasan wilayah gitu ya. Jadi memang zaman dulu itu begitu. Biasa yang menguasai kerajaan yang menguasai wilayah apa, dia akan melakukan ekspansi untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang lain. Makanya sering terjadi perang-perang seperti itu ya. Jadi perang-perang itu bukan terjadi kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya saja, tapi kalau kalian baca di buku-buku sejarah dulu itu memang suka ada yang namanya ekspansi waktu masih zaman-zaman kerajaan ya. Memang seperti itu. Nah, waktu masa kekhalifahannya Umar bin Khattab, pada saat itu Umar sempat melakukan ekspansi ke wilayah Persia ya. Wilayah Persia itu sekarang apa ya? Persia itu terdiri dari beberapa wilayah ya. Dulu tuh namanya kayak Persia, Syam. Nah, sekarang tuh sudah terbagi-bagi. Kalau Syam itu kan apa ya? Syria. Ya, Beb. Syria. Beb. Ya pokoknya gitu. Nah, jadi saat melakukan ekspansi ke wilayah Persia ya, yang kita kenal dengan perang Qadisiyah ya. Nah, itu panglima perangnya ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini, yang akhirnya Persia itu bisa ditaklukkan dan berada di bawah genggamannya, di bawah kakinya Umar bin Khattab pada saat itu sebagai khalifah. Nah, itu peristiwa luar biasa juga tuh. Maksudnya pasukan kaum muslimin yang hanya sedikit, pokoknya jumlahnya sedikit, dan yang dia lawan itu jumlahnya banyak sekali ya. Jadi selalu kalau perang begitu, kaum muslimin selalu kalah dalam jumlah tetapi mereka selalu menang. Nah, itu luar biasa. Kenapa? Ya karena tidak semerta-merta mereka berjuang, tetapi murni dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita kalah-kalah terus ya berarti kurang ibadah atau kurang dekat sama Allah lah gitu. Jadi kita bisa belajar dari kisah para sahabat ini ya, karena sesungguhnya sejarah itu berulang ya. Jadi ketika kita ingin mencapai kemenangan, maka yang pertama adalah dekati dulu Allah. Insya Allah Allah akan membantu biar kita bisa mencapai kemenangan di zaman sekarang juga. Dan penaklukan Persia ini sebelumnya sudah disabdakan oleh Nabi ya. Jadi sebelum itu Nabi pernah bersabda ya bahwa suatu saat nanti ya. Jadi Nabi itu melihat bahwa suatu saat nanti kaum muslimin itu ya, kalian ya, pasukan muslimin akan bisa menaklukkan istana putih, istananya Kisra itu, istananya Kisra. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi. Istananya Kisra itu maksudnya ya wilayah Persia, karena waktu itu rajanya Persia ya, itu gelarnya adalah Kisra gitu. Dan mereka ya pada saat itu adalah, kalau kita tuh sekarang tuh kayak Amerika, negara-negara yang maju lah pada saat itu. Sedangkan kaum orang Arab ini ya tidak ada apa-apanya lah jika dibandingkan dengan mereka. Makanya ketika Umar bin Khattab mengirim surat untuk mengajak untuk diplomasi ya kayak gitu ya, mereka menolak karena mereka menganggap bahwa ini orang-orang dari gurun yang nggak, ya pokoknya disepelekan lah ya. Tapi masya Allah dengan kuasa Allah akhirnya kemenangan itu diperoleh oleh kaum muslimin. Nah, perang itu perang besar sekali, perang Qadisiyah. Nanti kita bahas juga tuh, itu luar biasa. Pasukan dari
Raja Kisra ini banyak sekali ya, sedangkan pasukan muslimin tidak seberapa banyak. Pokoknya kaum muslimin selalu kalah dalam jumlah, tapi alhamdulillah selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang Qadisiyah ini juga termasuk perang besar ya, karena pada saat itu kaum muslimin jumlahnya 30.000 orang, kemudian kaum dari mereka ya, dari musuh itu jumlahnya 240.000. Bayangin teman-teman, di situ banyak sekali yang syahid dari kaum muslimin, dan dari mereka juga banyak yang mati gitu di perang itu. Perangnya sangat luar biasa. Nanti insya Allah ada kesempatan kita bahas tentang perang Qadisiyah ini, bagaimana berkecamuk perang itu seperti apa yang terjadi di dalamnya. Nanti insya Allah ada kesempatan kita akan bahas. Gue senang banget tuh bahas kisah di balik perang ini dan itu, karena kalau kalian baca ya kisah-kisah tentang perang-perang daripada kaum muslimin ini, mereka tuh luar biasa loh teman-teman ya. Jadi secara jumlah mereka selalu kalah, tetapi Masya Allah mereka selalu dimenangkan oleh Allah gitu. Jadi ini tuh kayak satu hal yang kayak ini tuh mengagumkan banget, tapi jarang orang yang orang tahu. Mungkin orang tahu, sebagian orang tahu, tapi dianggap biasa. Tapi bagi gue ini luar biasa. Ini luar biasa. Bayangin 30.000 banding 240.000. Kalau secara logika manusia udah pasti kalah, tapi kenapa bisa menang? Nah ini yang bisa kita ambil nih pelajaran dari orang-orang mulia ini, bagaimana hidupnya mereka sehingga mereka bisa mendapatkan kemenangan yang begitu luar biasa yang Allah berikan sama mereka. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini hidup cukup lama ya, jadi dia tuh meninggal pada umur 82 tahun ya, tahun 55 Hijriah. Jadi dia sempat ada di saat fitnah besar yang terjadi di kalangan kaum muslimin ya, yang kita kenal dengan perang Jamal. Itu dia mendapati masa itu, tetapi dia tidak mau ikut campur. Dan gue sendiri juga merasa tidak bisa membahas perang Jamal ya, karena itu banyak sekali fitnah di dalamnya ya. Pokoknya itu luar biasa deh itu. Nauzubillahi min dzalik lah. Membahas itu harus orang yang harus benar-benar ustadz, habib, atau orang yang benar-benar bisa tahu betul gitu, dan tidak sembarangan gitu kita mengambil riwayat, karena perang Jamal itu adalah perang yang luar biasa, perang saudara ya. Jadi ya itu tidak usah gue bahas. Intinya beliau tuh tidak mau ikut-ikutan dalam perang Jamal, itu perang saudara itu. Jadi beliau memilih untuk beliau mengetahui mana yang benar, mana yang jadi intinya itu bukan mana yang benar mana yang salah ya, tapi ada provokator yang masuk ke dalam pasukannya Ali bin Abi Thalib sama pasukannya Aisyah. Jadi di situ terjadi kekacauan luar biasa karena provokator ini gitu loh. Jadi setelah meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan itu kan Utsman bin Affan itu dibunuh pada saat dia sedang membaca Al-Quran. Kepalanya dipenggal sampai kepalanya itu jatuh di atas mushaf yang dia sedang baca itu, di atas Al-Quran gitu. Nah setelah Utsman bin Affan ini meninggal, dipilihlah khalifah. Pada saat itu yang dipilih adalah Ali. Nah saat itu ada dua kubu sahabat. Ada dari sahabat yang menginginkan bahwa pembunuhnya Utsman ini harus ditangkap dulu baru baiat seorang khalifah baru. Nah sedangkan ada sahabat yang mengatakan ya harus ada khalifah dulu biar bisa menegakkan hukum ya, intinya seperti itu. Cuman salah paham dan mereka berdiskusi dengan baik, cuman karena ada provokator sehingga akhirnya terjadi perang saudara yang tidak diinginkan oleh mereka, tidak diinginkan oleh Imam Ali, tidak diinginkan oleh Aisyah, tapi orang-orang yang ini, orang-orang jahat ini, orang-orang munafik ini, orang-orang Khawarij ini yang membuat semuanya menjadi fitnah seperti itu. Jadi ya perang Jamal itu memang harus dijelaskan itu oleh orang yang ya ustadz yang banyak ustadz lah ya, ustadz yang bukan ustadz ini ya, harus yang benar-benar riwayatnya itu harus dipilih yang
gimana nih biar adem gitu, karena jangan sampai kita berprasangka buruk kepada sahabat-sahabat Nabi yang mulia gitu. Jadi gue tidak membahas untuk perang Jamal itu. Satu perang yang gue nggak akan bahas itu adalah perang Jamal ya. Luar biasa itu, fitnah banget buat kaum muslimin pada saat itu. Mengenai Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada salah satu riwayat lagi ya, riwayat nggak tahu di riwayat hadis riwayat apa nomor berapa nggak tahu, cuman pokoknya hadis ini sahih gitu ya. Jadi karena doanya yang sangat mustajab itu, jadi orang-orang takut gitu untuk bermasalah dengan dia, takutnya dia marah kemudian dia mengangkat tangan dan dia berdoa, maka orang yang didoakan itu ya akan mendapat seperti apa yang diminta oleh Sa'ad, karena doa saat itu sangat mustajab. Nah, pernah ada suatu hari saat lagi perang Jamal itu ya, setelah selesai wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu kan lagi fitnah banget tuh. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak ikut-ikutan. Jadi dia tuh tidak membela siapa-siapa, dia tidak menyakiti siapa-siapa gitu. Jadi dia memilih untuk tidak ikut serta gitu loh. Jadi dia diam saja gitu. Nah, dan ada satu peristiwa ya, ada salah seorang laki-laki, nggak tahu namanya siapa, dia menghina Imam Ali. Dia menghina Imam Ali, dia mengatakan Imam Ali itu buruk ini segala macam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini marah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdoa kepada Allah biar orang ini mendapat balasan. Dan pada saat itu juga orang itu langsung mendapatkan balasan yang tiba-tiba kalau tidak salah dia di atas kuda dan kudanya langsung jatuh dan dia terlempar dan meninggal, kalau tidak salah seperti itu. Atau dia sedang berjalan dan tiba-tiba dia tertimpa sesuatu dan dia langsung meninggal. Nah, itu salah satu bukti mustajabnya doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini. Nah, sebelum meninggal, maksudnya di hari-hari tuanya ya, di masa tuanya kan Sa'ad bin Abi Waqqas ini meninggalnya umurnya sudah 82 tahun, cukup sepuh ya, di tahun 55 Hijriah. Di akhir-akhir hidupnya itu matanya menjadi buta. Jadi di akhir-akhir hidupnya itu matanya buta. Kemudian beberapa orang bertanya, kenapa kamu tidak berdoa sama Allah agar menyembuhkan mata kamu gitu, karena kan doanya sangat mustajab. Tapi Sa'ad tidak mau berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan matanya karena dia mengimani takdir yang telah Allah berikan sama dia gitu loh. Jadi dia menerima, luar biasa sekali. Bayangin teman-teman ya, bayangin. Jadi kamu dikasih doa yang sangat mustajab, apa saja yang kamu minta Allah kabulkan, tapi dia tidak meminta itu. Dia memilih untuk menerima takdir dari Allah, dan yang dia cari adalah akhirat ya, bukan dunia. Jadi akhirat. Jadi dia menyimpan semua itu, semua permintaan dia itu ya untuk urusan akhirat saja, bukan untuk urusan dunia. Jadi luar biasa sekali Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dan akhirnya pada tahun 55 Hijriah Sa'ad bin Abi Waqqas ini meninggal di usianya yang ke-82 tahun, meninggal di pangkuan anaknya ya, di pangkuan anaknya yang bernama Mus'ab bin Sa'ad ya, meninggal di pangkuan anaknya yang bernama Mus'ab bin Sa'ad, dan sekaligus menjadi orang terakhir dari salah satu dari 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jadi 10 orang yang dijamin masuk surga itu termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas itu semuanya sebelum saat itu sudah meninggal semua. Nah, saat ini menjadi penutup meninggalnya 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas atau yang namanya Sa'ad bin Malik ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari jalan cerita hidupnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang pasti sangat inspiratif sekali ya, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa menambah keimanan kita. Dan ingat ya teman-teman, harus mencintai mereka, harus timbulkan rasa cinta kepada orang-orang mulia ini, karena Allah saja memuliakan mereka. Jadi di Al-Quran itu mereka itu disebutkan radhiyallahu anhu gitu. Jadi orang-orang yang Allah telah ridho kepada mereka.
Jadi kalau Allah saja sudah ridho kepada mereka, kenapa kita tidak mencintai mereka? Nah ini masalah, kalau misalnya kita tidak mengenal mereka dan tidak mencintai mereka. Jadi harus ya, itu harus mengenal sahabat Nabi dan juga mencintai. Oke, sekian. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Sekali lagi gue ucapkan jangan lupa terus support gue, dukung gue. Pokoknya ketika kalian komen aja tuh gue udah semangat. Kadang-kadang gue ngerasa kayak mood lagi turun, suka ngerasa malas bikin video, suka ngerasa sendiri kalau bikin video nggak ada yang nemenin, kalau apa tuh suka ngerasa sedih. Nah itu, tapi kalau misalnya teman-teman support dengan gue baca komentar kalian aja yang kayak semangat terus ya ini itu tuh gue udah semangat lagi, jadi kayak nyawa gue gitu loh. Jadi kayak itu tuh berarti banget, mungkin simple aja sih tapi itu berarti banget buat gue. Jadi dukungan kalian itu berarti banget buat gue. Jadi terima kasih yang udah dukung dan terus dukung gue, support gue. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share juga. Kalau bisa kalian share ke semua sosial media yang kalian punya. Insya Allah ini akan bisa menjadi amal jariah buat kita ketika kita sudah tidak ada nanti. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.